Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat IHK dimanapun Anda berada. Kita akan mulai ibadah hari ini. Kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Dan kita buka hati pikiran kita. Kita berdoa supaya ibadah ini diurapi oleh Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami akan ibadah, kami akan menaikkan pujian penyembahan. Kami juga akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu di dalam ibadah online ini. Berkati kami semua, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan. Juga Engkau mendengar jeritan hati kami semua yang ada di rumah, yang sementara ada dalam persoalan. Kami percaya berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, ada jalan keluar dalam nama Yesus. Itu sebabnya Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya di dalam anugerah Tuhan. Dan kami mentabiskan ibadah ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada bagi setiap kami, Yesus. Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami tidak mau goyah di dalam-Mu, Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badan bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, Kau sumber damai, sumber damai dalam hidupku. Dan ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Mari angkat kedua tanganku, katakan. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Kasih Tuhan, Allah perisai kami Yesus.
perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara, dalam segala perkara. Engkau turut bekerja. Mari semuanya katakan sepasti, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja, dalam segala perkara Engkau turut bekerja, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami Yesus. Kini kami mau bersorak hanya di dalam nama-Mu. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan, amin. Untuk menaklukkan setiap musuh, untuk menaklukkan semua musuh di bawah kaki kita, amin. Yeay. Woo. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Semuanya sorakan. Woo! Hey. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari angkat tanganmu, lambaikan. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah
Jemaat dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Kita tidak dapat hidup sendiri tanpa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau menaikkan pujian ini Tuhan hanya bagi-Mu Yesus. Bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Yes Lord, bersama-Mu Tuhan. Bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang, ku kan tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Let's worship You Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terbang tinggi bersama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu,
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh diizinkan beribadah, datang kepada Tuhan. Kami menikmati kebesaran Tuhan. Kami menikmati janji pemeliharaan Tuhan selama 1 minggu ini. Tuhan, terima kasih. Sebentar, beberapa menit ke depan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari urapi setiap kami ya Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus memberikan kami hikmat, mengambil alih seluruh acara pemberitaan firman ini. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara sebebas-bebasnya Roh Kudus. Kami percaya setiap benih firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Benih firman Tuhan mengerjakan bagian-Mu di dalam kehidupan setiap jemaat IHK yang menonton live streaming pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar, kami mau merendahkan hati kami mau buka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Shalom semuanya. Salam sejahtera. Kembali kita bertemu di dalam ibadah online di dalam minggu kedua di bulan September, saudara-saudaraku. Kekasih-kekasih Tuhan, pada kesempatan minggu ini saya akan mengajak saudara untuk belajar sebuah kebenaran firman Tuhan. Selama bulan September kita akan merenungkan firman Tuhan tentang sebuah tema yang luar biasa, yakni Yes, I Can. Ya, saya bisa, kamu bisa yang ada di rumah. Kita semua bisa. Bisa apa saudara-saudara? Bisa menerima anugerah Tuhan. Bisa menerima kebesaran Tuhan. Bisa menerima janji-janji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah membuatkan sebuah kopi PDF dari sermon saya. Saudara yang ada di rumah bisa mengcopy dan mendownload. Ada di bit.ly/sermon 0920, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk membuka kebenaran firman Tuhan. Saya awali di dalam Yeremia pasal yang ke-18, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Judul perikop di dalam Lembaga Alkitab Indonesia dituliskan pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan untuk lebih cepatnya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Ini kata Tuhan kepada Nabi Yeremia. "Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan." Ya, Nabi Yeremia diutus Tuhan ke rumah seorang tukang periuk, saudara-saudara. Dan di saat itu tukang periuk itu kebetulan sedang bekerja. Lalu apa katanya? Ayat 4. "Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak," saudara-saudara perhatikan, "maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Saudara-saudara yang kasih Tuhan.
Apabila bejana yang dikerjakan rusak di dalam tukang penjunan itu, dikatakan dikerjakan kembali, saudara-saudara. Lalu ayat kelima, kemudian itu datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku, kata Tuhan, tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Ini ya satu yang luar biasa. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kekasih-kekasih Tuhan, kita bersyukur Tuhan mengatakan bahwa kita ini sebenarnya sesungguhnya seperti tanah liat, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bisa klik. Saudara, saya mau memperlihatkan sebuah perbedaan yang luar biasa antara tanah liat dengan hasilnya, saudara-saudara. Saudara bisa melihat di dalam layar saudara. Saudara bisa melihat tanah liat di gambar sebelah kiri. Itu adalah gambaran kita, saudara-saudara. Orang-orang yang berdosa. Sungguhnya kita tidak punya value apapun. Kita tidak ada nilainya. Kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23. Sesungguhnya semua orang kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak ada harganya sama sekali. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara. Ada Yesus Kristus, Sang penebus dan juru selamat buat saudara dan saya. Dia bukan hanya menebus saudara di atas kayu salib. Bahkan dia memberikan value buat saudara dan saya. Sama-sama katakan memberikan value. Dia memproses kita, saudara-saudara. Menjadikan kita dari yang gelap dipindahkan ke dalam terang yang ajaib. Kita yang dulu bukan siapa-siapa. Ketika kita diangkat menjadi anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya diberikan oleh Tuhan sebuah value, sebuah keberhargaan yang luar biasa, suatu nilai yang tidak bisa dinilai dan diukur oleh ukuran mata uang apapun di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara. Bahkan saudara lihat tanah liat di sebelah kiri, itu harganya mungkin sekitar 180.000 sampai 200.000. Itu satu bak, saudara-saudara. Tapi kalau hasilnya di sebelah kanan, saudara, saya mau kasih tahu, nilainya satu pot itu saya lihat di dalam toko online itu harganya bervariasi antara 200.000 sampai 300.000, saudara-saudara. Bisa bayangkan dari tanah liat yang tidak ada harganya apa-apa, tetapi ketika dibentuk sama si penjunan, si tukang periuk itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dia menjadi sebuah bentuk yang bernilai tinggi. Itulah saudara dan saya. Sama-sama katakan, itu saya. Haleluya, saudara-saudara. Saya ajak saudara untuk klik. Nah, apa hubungannya tentang Yes I Can di dalam tema sepanjang bulan September 2010 ini, saudara-saudaraku? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan Yes I Can itu adalah sebuah pencapaian, sebuah hasil, sebuah progres, saudara-saudara. Sama-sama katakan progres. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang bisa melihat bahwa orang itu kebanyakan di luar sana, di sekeliling kita, banyakkan mereka fokus kepada hasil, saudara-saudara. Mereka lebih senang hasilnya daripada prosesnya. Oh, saya bisa punya rumah. Oh, si Anu punya sepeda baru. Oh, si Anu baru beli kendaraan baru. Oh, dia baru lulus studi. Ya. Oh, dia juga punya keluarga yang harmonis. Oh, dia punya pelayanan yang berhasil. Oh, dia juga punya body goal yang luar biasa. Ada seseorang dikagumi karena wah badannya bagus, six pack, ya ideal sekali. Orang semua pada tertuju kepada sebuah hasil, saudara-saudara. Saya percaya kebanyakan dari kita seperti itu. Memandang sesuatu, hasilnya itu lebih menarik buat kita. Nah, saya mau kasih tahu saudara-saudara. Sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyukai proses. He is God of a process. Saya mau katakan, dan seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, juga harus lebih senang melihat proses daripada hasil. Sekali lagi saya mau katakan, proses itu jauh lebih penting daripada hasil. Ya, makanya saya tuliskan di situ, proses itu lebih besar nilainya daripada hasil. Tuhan tidak melihat hasil, Tuhan melihat proses di dalam kehidupan saudara. Ya, bahkan ada sebuah quotes yang luar biasa. There will be no progress. Tidak akan ada sebuah hasil atau progres tanpa proses. Yang percaya sama-sama katakan yes.
Ya, saya mau kasih tahu saudara-saudara, artinya apa? Artinya kalau saudara bisa sampai ke dalam posisi, saudara bisa menikmati saat sekarang ini. Saudara diberkati Tuhan, saudara punya rumah tempat tinggal yang baik, saudara punya pelayanan yang baik, saudara punya keluarga yang baik, saudara punya mungkin studi yang baik. Saya mau katakan, itu semua hasil. Tapi saudara harus ngerti bahwa saudara memperoleh semua itu lewat sebuah proses. Kadang kita suka membandingkan hasil yang kita peroleh dengan orang lain. Tanpa saudara melihat proses apa yang dilalui oleh orang tersebut. Nah, saya mau ada sebuah quotes yang luar biasa dari seorang India, saudara-saudara, namanya Anand Sharma. Dia berkata, results follow the process. So enjoy the process, live in the process. Results are byproduct of your process. Artinya apa saudara-saudara? Hasil itu mengikuti proses saudara-saudara. Kalau saudara melihat hasil orang yang dinikmati oleh teman saudara, teman sepelayanan saudara, kok baik ya, kok hasilnya bagus ya, kok keluarganya diberkati ya, kok dia punya segala sesuatunya ya, kok saya belum ya. Saudara yang mau dikasih Tuhan, saya mau katakan hasil yang diperoleh seseorang itu mengikuti proses saudara-saudara. Jadi dikatakan oleh orang ini, oleh Anand Sharma, nikmati proses, jalani proses. Jangan mau hasil tanpa menjalani proses. Amin. Hasil itu adalah sebuah produk dari sebuah proses. Oleh karena itu saya mau berkata, proses itu bukan hanya sekedar pergumulan, bukan sekedar masalahmu, bukan sekedar sakit penyakit, bukan sekedar penderitaan, kesusahan, kesulitan, pencobaan. Proses itu juga bicara tentang membangun hubungan. Proses itu juga berbicara tentang mengelola keuangan. Proses itu juga merupakan tanggung jawab di tengah keluarga. Banyak orang pengen punya keluarga yang baik, tapi sedikit orang mau bertanggung jawab untuk membangun hubungan yang baik. Saya berdoa supaya setiap kita selepas mendengarkan firman Tuhan ini, saudara bisa menikmati proses saudara. Amin. Saya berikan judul saudara-saudara, renungan pada pagi hari ini, enjoy the process, kecepatan. Enjoy the process, nikmati proses saudara-saudara. Saudara mau menikmati hasil yang baik, saudara juga harus berani menjalani proses. Proses demi proses. Nah, banyak orang bertanya, bagaimana enjoy prosesnya? Jangan cepet-cepet, multimedia, ikutin aja, slow aja. Bagaimana kita bisa enjoy the process? Bagaimana kita bisa mencapai sebuah progress, sebuah result, sebuah kata-kata, yes I can, ya Tuhan saya bisa. Tanpa proses, saudara-saudara. Banyak orang mau menikmati hasil tapi tidak mau diproses. Saya berdoa mulai pagi hari ini, saudara yang mendengarkan firman Tuhan, saudara berkata kepada dirimu, saya Tuhan mau diproses Tuhan. Saya mau menerima yang terbaik daripada Tuhan. Yang mau menerima yang terbaik, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, bagaimana supaya kita sebagai anak Tuhan enjoy the process? Bagaimana kita sebagai anak Tuhan menikmati prosesnya Tuhan? Ada 3 kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan. Bagaimana untuk menolong saudara enjoy the process, menikmati proses Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, ayo sama-sama saya ajak saudara untuk membaca. 1, 2, 3. Proses is a step by step journey. Ya, mari sama-sama katakan dengan saya, proses adalah sebuah perjalanan. 1, 2, 3. Proses adalah sebuah perjalanan saudara-saudara. Selangkah demi selangkah. Saudara-saudara, di sana ada Batu Caves. Di background saya itu ada Batu Caves. Itu ada sebuah lokasi saudara-saudara. 40 km kira-kira dekat Kuala Lumpur, Malaysia. Di situ ada patung orang Hindu yang namanya Murugan. Tingginya 42,7 meter saudara-saudara. Ini menjadi objek wisata yang terkenal sekali di Kuala Lumpur. Nah, yang menariknya bukan patungnya saudara-saudara. Di belakangnya saudara-saudara yang ada pelangi-pelangi itu ada tangga saudara-saudara. Jumlah tangganya 272 langkah. Lucu ya saudara-saudara. Ada 272 anak tangga menuju atas saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak bisa berkata, saudara saya mau menikmati pemandangan yang indah kalau saudara di bawah. Memang saudara bisa foto-foto sih, tapi saudara tidak bisa menikmati pemandangan yang indah di atas. Caranya gimana supaya menikmati pemandangan yang indah? Saudara tidak ada jalan lain. Saudara harus menikmati proses. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Sampai ke langkah 272. Saudara ada di atas sana. Amin. Amin.
Saudara nggak bisa overstep, bisa diklik next. Nah ini ada orangnya saudara-saudara. Orang ini mencapai tangga posisi di angka 200. Tangga di situ ada nomornya saudara-saudara. 1 sampai 272. Saudara lihat di situ. Dia duduk di anak tangga 200 saudara-saudara. Saudara nggak bisa bilang saya mau tiba-tiba masuk di angka 200. Nggak bisa saudara-saudara. Saudara harus menikmati proses selangkah demi selangkah. Itulah yang namanya sebuah perjalanan. Proses adalah sebuah perjalanan. Step demi step. Step demi step. Tidak bisa kita namanya overstep. Kita tidak bisa namanya melangkah lebih daripada apa yang dikatakan ditetapkan. Contohnya saudara-saudara seperti membuat kue. Kalau saudara di dalam persoalan kehidupanmu diibaratkan kue. Hidup kita bisa kadang-kadang terdiri dari beberapa banyak komponen. Ada tepung, ada terigu, ada telur, ada vanila, ada gula, ada pengembang. Kalau saudara icipin satu-satu, rasanya nggak enak saudara-saudara. Vanila itu memang harum. Tapi kalau saudara icipin di lidah saudara, rasanya pahit. Kadang-kadang di dalam proses kehidupan kita juga seperti itu. Kita sudah berkeluh kesah, Tuhan kok hidup saya pahit. Saya mau katakan, proses itu sebuah perjalanan kawan. Kalau saudara melewatinya proses demi proses bersama dengan Tuhan. Tanpa saudara keluar dari relnya Tuhan. Saya mau katakan, satu saat nanti engkau bisa menikmati sebuah kue yang enak. Amin. Ya, sama saudara-saudara, seperti layaknya saya memberikan sebuah ilustrasi. Kalau masak Indomie, tidak ada yang namanya proses yang instan. Walaupun Indomie itu mie yang instan. Gak bisa saudara berkata, saya mau punya Indomie tapi saya mau cuman 1 menit. Saudara buka bungkus Indomie, saudara tuang bumbunya. Kemudian saudara bilang, males masak Indominya harus 3-5 menit. Saya mau tuangin air seduh aja langsung 1 menit. Bisa gak? Bisa saudara-saudara. Tapi saudara mendapatkan hasil yang kurang baik. Hasil yang kurang maksimal. Mie-nya kalau digigit masih keras saudara-saudara. Rasanya gak enak. Jadi saya mau katakan, proses itu selangkah demi selangkah. Proses itu sebuah perjalanan. Saudara tidak bisa yang namanya shortcut. Nah, sebuah firman Tuhan mengajarkan kepada kita, sebuah nasihat firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 34, di dalam teks terjemahan sederhana Indonesia, bagian yang Matius 6 ayat 34, saya mau ajak saudara-saudara untuk membaca. Jadi tidak usah khawatir akan hari esok, karena tiap-tiap hari mempunyai pergumulannya sendiri. Nah ini, camkan 1, 2, 3 kita baca lebih keras. Cukuplah jalani pergumulan hari ini. Jangan tambah lagi dengan pergumulan hari yang akan datang. Alkitab sendiri menuliskan sebuah nasihat. Cukuplah jalani pergumulan itu hari demi hari. Saudara gak perlu memikirkan hari esok. Hari esok punya pergumulannya sendiri. Amin. Itu berbicara tentang sebuah proses. Klik next. Sebuah fakta saudara-saudara. Masa sih step demi step. Saya mau katakan, sama seperti jenjang pendidikan, saudara saya percaya seorang sarjana harus melewati proses. Gak ada tiba-tiba dia langsung masuk SMP, tau-taunya langsung universitas. Mungkin dia bisa seperti itu kalau dia ada akselerasi saudara. Tetapi kebanyakan daripada kita semua melewati proses yang sama. Untuk mencapai jenjang S1 atau sarjana, saudara harus melewati TK, saudara harus melewati SD 6 tahun, saudara harus melewati SMP 3 tahun, saudara harus melewati SMA 3 tahun. Baru saudara bisa masuk ke dalam perguruan tinggi. Sama saudara-saudara, masing-masing di dalam proses kehidupan itu ada level-levelnya, ada ujian-ujiannya. Anak TK punya ujiannya sendiri, anak SD punya ujiannya sendiri. Setuju? Nah, saya mau tanya saudara-saudara. Saudara yang lulus SMA, kalau saudara dites ujian anak TK, saudara bicara apa? Gampang bukan? Karena apa? Karena saudara sudah melewati proses itu. Coba saudara melihat anak saudara di TK. Aduh Mipi, susah amat nih. Ya, karena sekarang soal-soal anak TK pun juga semakin susah ya saudara-saudara ya. Tapi saya mau memberitahu saudara-saudara, masing-masing di dalam kehidupan kita ada fasenya, ada kesulitannya masing-masing, ada ujian di setiap level. Tetapi ketika saudara melewati proses itu dengan setia, saya percaya saudara bisa keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Nah saudara-saudara, saya mau kasih tahu juga, Yesus datang ke tengah dunia ini pun juga menyelami proses. Dia bukan hanya sekedar mencipta, bukan hanya sekedar omdo saudara-saudara. Dia ada Allah yang mencintai proses. Buktinya apa? Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia datang sebagai seorang bayi.
Setuju? Dia tidak langsung keluar ujuk-ujuk ya, langsung jadi Tuhan Yesus yang gede gitu ya. Enggak. Dia melewati proses saudara-saudara. Dia lahir dari anak darah Maria. Dia harus lahir dari bayi. Dia tumbuh sebagai batita. Dia tumbuh sebagai balita. Dia tumbuh sebagai remaja. 12 tahun. Dia diajak ke Yerusalem. Bahkan dia harus menunggu 30 tahun saudara-saudara. Ingat janji Tuhan saudara-saudara. Ketika kita setia pada setiap proses yang kita alami. Percayalah bahwa Tuhan itu setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kemampuan kita. Dan pada saat kita dicobai di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Supaya kita bisa keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Klik. Yang kedua saudara-saudara. Klik. Next saja. Bagaimana kita melewati sebuah proses dengan enjoy. Ya. Yang kedua sama-sama saya ajak saudara untuk membaca. 1, 2, 3. Process is a series of lessons. Proses adalah sebuah pelajaran. Proses adalah kumpulan pelajaran. Kalau yang pertama kita belajar tadi, proses adalah perjalanan. Yang kedua, proses adalah sebuah pelajaran saudara-saudara. Saudara ingat, kalau kita sudah selesai di dalam belajar, maka kita mendapatkan yang namanya pengalaman. Sama-sama katakan pengalaman. Ya. Saya percaya saudara-saudara seperti tadi dikatakan di dalam proses pendidikan. Kalau kita udah pengalaman TK, biasanya kalau menghadapi ujian soal TK mudah. Ya, itulah pengalaman kita. Karena kita sudah biasa, kita sudah melewati itu semua. Klik next. Nah, saya mau contohkan satu orang yang luar biasa. Namanya Daud saudara-saudara. Di dalam 1 Samuel 17, saudara bisa melihat bahwa ketika dia menghadapi Goliat. Semua orang di sana, orang Israel semua ketakutan. Gak ada yang berani menghadapi Goliat. Kemudian dia menghadap Raja Saul waktu itu. Lalu ada sebuah perkataan di dalam 1 Samuel 17 ayat 34. Saya bacakan 34 saja. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa. Sama-sama kata biasa. Mengembalakan kambing domba ayah. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam kawanan seekor domba dari kawanannya, aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Dan selanjutnya saudara-saudara. Saudara perhatikan ada kata biasa. Daud menghadapi Goliat itu bisa menghadapi Goliat. Kenapa dia bisa? Kenapa Daud berkata yes saya yang akan menghadapinya? Ternyata saudara-saudara rahasianya adalah sebuah satu hal. Yang katanya sebuah kata yang namanya biasa. Sama-sama katakan sekali lagi biasa. Ini adalah sebuah pelajaran saudara-saudara. Dia sudah belajar menghadapi singa. Dia sudah belajar menghadapi beruang saudara-saudara. Itu sudah biasa. Makanya menghadapi Goliat itu biasa saudara-saudara. Saudara yang dikasih Tuhan bisa diklik. Bisa karena biasa. Sama-sama katakan bisa karena biasa. Lewat sebuah proses saudara-saudara. Saudara belajar. Saudara ketika saudara menyelesaikan satu kesulitan demi kesulitan. Saudara dibiasakan terhadap sesuatu hal. Saudara menjadi lebih advance saudara-saudara. Lihat saudara gambar sebelah kiri. Daud biasa menghadapi beruang itu dengan ketapel saudara-saudara. Siapa bilang dia pakai ketapel itu hanya pada Goliat? Daud sudah melakukannya sebelumnya. Makanya saya mau katakan dan simpulkan. Daud bisa menghadapi Goliat karena Daud terbiasa atau terlatih mengalahkan beruang dan singa yang besar. Sama saudara-saudara. Kalau saudara sedang saat sekarang ini menghadapi proses kesulitan, pencobaan, sakit penyakit yang diizinkan Tuhan hari ini. Saya mau katakan, saudara sedang dilatih Tuhan. Saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Klik cepat saja. Nah contoh yang kedua, bisa karena biasa. Itu Daud, saya bosan dengan cerita Daud. Saya mau tanya saudara-saudara, Yusuf seorang yang luar biasa. Dipercaya sebagai orang Israel yang satu-satunya yang bisa memerintah bangsa lain. Kenapa Yusuf bisa diangkat menjadi Perdana Menteri? Mungkin sebagian orang berkata, itu hokinya Yusuf. Saya bilang bukan masalah hoki saudara-saudara. Yusuf itu dilatih saudara-saudara. Saya mau katakan bahwa Yusuf belajar mengatur bagaimana proses 7 tahun kelimpahan di Mesir. Itu bukan karena ujuk-ujuk dia tuh langsung bisa dan pinter. Memang benar dia punya hikmat Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu saudara-saudara. Proses yang dialami Yusuf itulah yang melatih Yusuf dari awal. Sejak ia tiba di rumah Potifar, pekerjaannya saudara-saudara. Ternyata dia ngurusin semua rumah tangga Potifar.
termasuk menerima semua segala komplain dari budak-budaknya. Dia mencatat bagaimana dia mendistribusikan makanan-makanan, mengatur makanannya semuanya. Bahkan dikatakan Potifar tidak perlu ngurusin apa-apa di dalam rumah tangganya. Luar biasa gak Yusuf, saudara-saudara? Dia dipercaya Tuhan, dia belajar dari sana, saudara-saudara. Mungkin sebagian daripada kita merasa kadang-kadang di tempat kerjaan, bos saya nih kurang ajar, gaji saya kecil, saya ditambahin kerjaan melulu. Saya mau katakan saudara-saudara, saudara punya bos yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tertidur. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Satu saat nanti kalau saudara sudah siap, saudara akan siap dipromosikan Tuhan. Walaupun bos saudara saat sekarang ini tidak melihat saudara, tapi saudara dan saya punya bos yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup mempromosikan saudara dan saya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang mau kasih Tuhan, Yusuf bisa mengatur 7 tahun kelimpahan di Mesir. Dia belajar dari semua proses. Di rumah Potifar dia belajar sebagai seorang yang bijak, mengatur bagaimana cara memberi makan orang-orang di rumah Potifar. Dia dicebloskan di penjara, difitnah oleh tante Potifar. Saya mau katakan, Yusuf tidak hanya mengeluh. Yusuf tidak hanya berkata bahwa gimana Tuhan, katanya saya anak Tuhan, kok saya masuk penjara, katanya Tuhan membela saya akan melakukan kebenaran, kan saya tidak melakukan apa-apa sama tante Potifar. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, Yusuf tidak pernah komplain. Yusuf tetap menjalani proses demi proses. Dia anggap itu sebagai sebuah pembelajaran, a series of lessons, saudara-saudara. Satu saat pada waktunya, 13 tahun kemudian, Yusuf diangkat dari seorang yang di dalam penjara menjadi seorang perdana menteri di tanah Mesir. Oleh karena apa saudara-saudara? Karena proses yang dilalui oleh Yusuf menjadikan dia siap untuk menjadi seorang pemerintah di negeri Mesir. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang terakhir saudara-saudara, bagaimana kita enjoy proses. Proses itu sebuah perjalanan. Yang kedua, proses itu adalah sebuah pelajaran. Yang ketiga, kita belajar apa? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Proses is an opportunity. Proses adalah sebuah kesempatan. Yang pertama perjalanan. Kedua pelajaran. Yang ketiga, proses itu adalah sebuah kesempatan. Saya mau ajak saudara untuk membaca dengan cepat Yakobus 1 ayat 3. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih, apabila kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan, kalau demikian, Rasul Yakobus berkata, bergembiralah. Ini di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Lalu ayat ketiga dari pasal yang pertama kitab Yakobus, karena jika jalan kehidupan itu sulit, kalau saudara mengalami kesulitan di dalam kehidupan saudara, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Jadi saya mau simpulkan saudara-saudara, bagaimana caranya kita enjoy the process, bagaimana kita bisa menikmati hasil yang terbaik daripada Tuhan. Saya mau katakan, proses yang diizinkan Tuhan di dalam kehidupanmu, itu ada kadang-kadang ada sebuah kesempatan bagi saudara untuk bertumbuh. Amin. Amin. Proses saya mau katakan ada sebuah jembatan untuk menuju hal-hal yang besar yang dijanjikan Tuhan. Bahkan saudara-saudara, saya mau katakan di dalam cerita Alkitab, semua orang yang ditulis di dalam sejarah Alkitab, saudara pikir itu mereka bisa terkenal karena apa? Yosua itu dikenal sebagai pemimpin Israel karena ceritanya tentang bagaimana dia mengitari tembok Yeriko dengan diam 13 kali, saudara-saudara. Dia ngiterin dengan sabar. Mungkin sebagian daripada orang-orang Yeriko berkata, ini gila, taktik perang macam apa seperti ini. Tapi saya mau katakan, kesabaran daripada Yosua mempercayai janji Tuhan membuahkan sebuah hasil yang luar biasa. Yosua dipercayakan diberikan sebuah kesempatan. Tercatat di dalam sejarah bangsa Israel, dia adalah pemimpin yang menggantikan Musa, yang membawa semua bangsa Israel masuk ke negeri perjanjian. Amin. Daud juga dikenal sebagai petempur dengan Goliat. Dia sabar menunggu menjadi raja sampai usia 30 tahun. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus dikenal sebagai kasih, Allah yang penuh kasih, Allah yang taat, mati di atas kayu salib karena dia sabar dan rela menanggung semua dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Dan dari sana saudara-saudara saya menyimpulkan, dari setiap kesulitan, dari setiap proses yang berliku yang dialami oleh semua orang-orang di dalam Alkitab, justru
Tuhan kadang-kadang menggunakan proses itu, mengantarkan mereka kepada sebuah mujizat, sebuah kesempatan untuk menjadi besar. Amin. Amin. Makanya saya menyimpulkan bahwa proses adalah sebuah kesempatan untuk saudara bertumbuh, berkembang lebih baik. Problem in life kadang-kadang itu ada sebuah opportunity untuk setiap kita grow. Ya, di masa-masa pandemi saat sekarang ini, saudara mungkin merasa bahwa saudara kesulitan. Tapi saya mau katakan saudara-saudara, banyak orang yang justru lebih sukses, lebih diberkati pada saat masa-masa pandemi ini. Klik yang terakhir, slide terakhir. Ini penutup saudara-saudara. Every miracle in the Bible began with a problem. Semua mujizat di dalam Alkitab awalnya diawali oleh sebuah problem, masalah. So if you have a problem, apabila saudara punya problem, punya masalah, punya proses, then you are a candidate. Maka saudara ada sebenarnya kandidat untuk menerima mujizat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya menutup. Apapun proses yang saat sekarang ini saudara alami, kesulitan apapun, percayalah bahwa proses di dalam kehidupanmu adalah sebuah perjalanan. Ini adalah sementara saudara-saudara. Proses ini juga akan memberikan sebuah pelajaran penting di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada proses yang terus menerus tanpa ada waktu. Dan proses ini, percayalah bahwa proses yang diizinkan Tuhan, ada proses yang akan mengantarkan kesempatan kepada sebuah janji Tuhan yang jauh lebih besar. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman yang mengajarkan kepada kami bahwa proses adalah sebuah perjalanan. Dan proses adalah sebuah pelajaran saudara-saudara. Dan kami juga bersyukur Tuhan bahwa prosesmu adalah sebuah kesempatan bagi setiap kami untuk bertumbuh kembang menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa biar setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini dikuatkan, dilindungi di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi ini kami berdoa biarlah mereka dibedakan. Mereka seperti dipelihara oleh Tuhan di tanah Goshen dan menikmati janji kemurahan Tuhan. Dibedakan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, Allah dari segala Allah yang ada, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur untuk hari ini yang mana atas kasih anugerah limpah rahmat dan berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Yang mana Engkau telah menjaga kami, melindungi, menjauhkan kami dari bahaya, dari malapetaka, dari segala penyakit dan yang jahat, dari segala virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Pastor Penny Samsudin yang telah menyampaikan firman-Mu di hari ini. Kiranya Engkau menambahkan roh hikmat, roh perwayuan dimanapun dia melayani Kau berikan kekuatan, kesehatan. Biarlah ada tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk
Bapak Gembala kami Pak Paulus Eko Dianto. Biar Engkau yang selalu menjaga melindunginya, keluar masuk pintunya. Kau jaga, Kau berkati. Biarlah apa yang dia kerjakan Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para hadirin yang ada di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan, biar Engkau yang memberkatinya, melindungi selalu Tuhan Yesus. Terima kasih, sebelum kami pulang kami pun rindu untuk memperkatakan kata-kata iman. Mari saudara-saudara yang terkasih, angkat kedua tangan kita. Tangan kanan kita di atas kepala. Mari kita memperkatakan kata-kata iman. 3, 2, 1. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses dunia dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekudusan, sukses dunia dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya apa yang kami perkatakan dengan iman kami pasti terjadi. Sebelum kami pulang kami rindu untuk menerima berkat yang berlebih daripada hamba-Nya. Mari semua kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sekarang sebelum kita menerima berkat Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memperkatakan pengakuan iman rasuli. Dalam nama Yesus 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, jemaat IHK dimanapun engkau berada, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, bahkan menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor. Terus kita akan diangkat naik dan tidak akan pernah turun, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bersama dengan saya berkata, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam IHK. Puji Tuhan.